Kalian, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kadang-kadang saya itu berpikir, kalau sambil tidur-tiduran saya itu berpikir, kira-kira tema apa ya yang mau kita angkat ya. Kalau kita angkat tema yang berat-berat, banyak muslim gak nyambung. Kita angkat tema yang remeh-remeh, kan itu udah pernah bang temanya. Nah, sekarang saya anggap gini aja lah. Saya anggap mahasiswa-mahasiswi saya yang udah lulus dari channel ini, ya saya mengutus kalian lah untuk kalian itu membuka channel sendiri begitu. Kalau misalnya kalian sudah sering dengar channel tema topik dari saya, ya kalian buka Komal sendiri begitu ya. Karena banyak orang-orang baru mungkin yang belum tahu. Ya, mereka belum pernah dengar ini begitu ya. Seperti itu. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Oke. Tanpa berlama-lama kita mulai saja diskusi kita, tapi sebelum kita mulai diskusi kita, terima kasih user. Sebelum kita mulai diskusi kita, teman-teman, saya menghimbau kepada teman-teman untuk tap-tap layar ya, tap-tap layar. Tapi kalau tap-tap layar itu lihat, jangan yang kalian tap layar itu nanti tombol multi tamu ini, multi guest jangan gitu. Kalau tap-tap layar di sini nih di jidat sini. Biar tidak salah pencet begitu, tap-tap layar. Kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk follow, ikuti akun ini. Karena kalau nanti teman-teman tidak memfollow akun ini, teman-teman itu nanti, makasih ya Bang Idan, terima kasih Bang Idan. Kalau teman-teman tidak follow akun ini, nanti teman-teman tuh kesusahan nyarinya. Karena akun Edis TV itu yang palsu itu ratusan. Makanya ikuti akun yang asli, seperti itu ya. Dan ini akun asli kita ini sudah hampir 800.000 followersnya. Seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman mengikuti akun yang asli. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Tema kita bisa berkembang ya. Sambil kalian beraktivitas ya, sambil nyuci baju, sambil masak, sambil ya ngerjakan pekerjaan rumah, saya akan menghibur Anda. Oke? Seperti itu. Oke. Nah, tema kita kali ini adalah orang muslim sering berkata, Muhammad itu adalah nabi terakhir. Tetapi di detik yang sama Muhammad berkata, akan datang nanti nabi setelahku. Siapa itu? Yaitu Isa. Nah, ini sehingga statement ini itu membuat orang-orang Islam yang ini setahun yang silam diskusi dengan saya mumet 7 keliling, teman-teman. Mumet. Kenapa mumet? Karena katanya Muhammad nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi. Ternyata setelah Muhammad datang Nabi Isa. Nah, ini makanya saya bilang mumet bin ruwet. Maka kita akan undang mereka untuk berdiskusi ya. Oke, kita kasih naik ada Syahrial. Ya, selamat pagi Syahrial, selamat datang di panggung panas Edis TV. Apakah Anda seorang muslim? Kabur deh. Oke, kita kasih naik ada Idarman, coba. Idarman Zaluku. Oke, Idarman Zaluku. Oke, kabur lagi. Kita kasih naik ada Isman. Banyak mereka yang sudah malu-malu. Iya, Isman, selamat pagi. Halo Isman. Berat ini teman-teman ya.
Oke, kita kasih turun ya. Teman-teman, kalian menjadi saksi ya bahwa ketika ada seorang muslim itu berhadapan dengan saya debat agama, itu memang siap-siap memang dia itu harus malu pokoknya. Karena apa? Ya karena mereka selama ini tidak pernah jauh berpikir sampai sejauh itu, teman-teman. Karena selama ini yang mereka pikirkan itu adalah ya begitu, amin, amin. Mereka nggak pernah mempertanyakan itu. Karena apa? Karena kalau mempertanyakan nanti masuk neraka. Padahal mempertanyakan sesuatu itu adalah sebagian daripada berpikir. Jadi kalau Anda mempertanyakan sesuatu itu tandanya bahwa Anda memikirkan sesuatu. Ya, Anda ingin tahu yang Anda tidak tahu. Tapi kalau selama ini saya lihat banyak orang muslim datang ke sini, dia tidak pernah mempertanyakan itu. Karena apa? Karena sedari kecil sudah dibilang, jangan tanya. Kalau tanya nanti ragu-ragu, masuk neraka. Lu iya. Kalau bertanya dia sama bapaknya atau ibunya atau sama guru ngajinya, nanti guru ngajinya bilang, kamu ini ya mempertanyakan Allah, mempertanyakan ini, kamu kafir kamu. Itu yang saya dengar dari teman-teman saya masih kecil. Makanya tidak berani dia bertanya, tidak berani berpikir kritis. Nah, disinilah tempat kita berpikir kritis. Ya, sederhana, sederhana. Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi Isa yang akan datang? Ayo silakan, silakan, silakan. Oke, ini berat ini pertanyaan ini teman-teman ya. Kita kasih Bibah Munawaroh. Munawaroh. Ya, selamat pagi Bibah Munawaroh. Bibah Munawaroh. Jangan ngambek, jangan membisu ya. Terkejut, kedua lengan pun gugup. Nggak bisa ngomong dia. Oke lah, baik kita kasih turun ya teman-teman ya. Susah ini, berat pertanyaannya ini. Bang, ganti aja bang temanya bang, karena langsung skakmat itu pertanyaan. Apa kita PK ya? Kita udah lama sekali nggak PK loh. Oke, saya coba ya. Kita cari, coba ini. Malica, coba. Saya mau join dulu nih, Malica. Malica. Oke, dia lagi nih. Coba ya. Sebentar, sabar ya. Atau kita putar saja ya, kita putar. Acak dulu, acak penonton. Waduh, siapa ini? Hai, Imark. Hey Imark. Oke, nggak ngomong. Teman-teman, apa jangan-jangan headset saya rusak ya? Teman-teman sekalian, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Teman-teman sekalian, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? Apakah apa ini ya? Apa orang ngomong ke sini nggak dengar atau bagaimana saya? Apa saya yang nggak dengar ya? Atau ada mereka yang ngomong tadi? Dia ngomong? Dia ngomong nggak? Nggak ngomong. Oke, berarti bukan. Oke.
Oke, tidak Saya takut. Oke. satu. Oh ya, Ah, syukurlah. tetapi Terima kasih. kebetulan Pak Haji, kebetulan banyak Hmm. orang-orang Islam yang saya lihat di media sosial itu membahas agama Kristen. Nah, jadi saya Oh, enggak tertarik nih. juga. Enggak juga itu, enggak semua. Betul, nggak Enggak semua. semua kok. Yang bilang semua juga siapa, Pak Haji? Makanya pakai Tadi kan ada headset. kalimat banyak. Banyak katanya. Banyak, Tapi Pak Haji, banyak. Banyak itu kan bukan berarti semua. Astagfirullah, oh Pak Haji. iya. Pak Haji. Hanya. Pak Haji bagaimana ini hanya? Iya. Oke, Pak Haji. Jadi, Yuk. jadi karena banyak orang-orang Islam membahas atau membuat konten membahas agama Kristen, maka saya sebagai orang Kristen juga memiliki hak yang sama untuk juga membahas agama Islam. Tetapi saya berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat mungkin untuk menahan mulut saya daripada memaki-maki, menghujat, mengeluarkan kata-kata kotor di dalam sebuah diskusi. Ya. Iya. Nah, Pak Haji, saya punya pertanyaan begini, Pak Haji. Setahu saya, Bagaimana? Pak Haji ya, setahu saya nih, Ya. umat Islam Mm-mm. percaya bahwasanya Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Setuju? Iya enggak? Setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi yang terakhir. Oke, Dia nabi penutup di oke, dalam keyakinan agama Islam. oke. Pertanyaan saya, Pak Haji, Muhammad kan sudah meninggal. Mm-mm. Ya, Nah, nanti akan datang lagi nggak nabi, yaitu Nabi Isa? ya, Ah, betul. Dia berarti akan siapa? turun. Berarti siapa nanti nabi yang terakhir yang datang? Oh, nanti itu kan pada setelah saatnya Nabi Isa awal dia turun itu karena untuk membenahi umat Kristen yang banyak, bukan umat Kristen lah ya, umat yang banyak Pak Haji, kita membuat bukan dosa. membahas Nanti ya, mengenai apa yang nanti yang dikerjakan. Makanya teman-teman ngomong sama orang Muslim tuh harus sabar. Tenang, tenang, sabar. Pak Haji, saya tidak bertanya Isa jangan nanti ngapain, Pak Haji. Bukan itu bahasan kita. Mau Isa nanti nyangkul, mau dia jualan bakso, bukan itu, Pak Haji, bukan. Pertanyaan saya begini, setelah Muhammad meninggal, akan datang lagi mm, nabi nggak? set- setelah banyak itu yang mengaku-ngaku nabi banyak. Nabi yang sungguhan. Ya nggak tahu saya yang sungguhan mah, tapi yang saya Oke, dengar berarti Nabi banyak. Isa akan datang lagi nggak? Bahkan ada yang mengaku malaikat Jibril. Nabi Isa akan datang lagi Ba- nggak, Pak Haji? Dia datang pada akhir zaman Oke, mendekati berarti siapa nanti. Nabi yang terakhir? Nabi yang terakhir di dalam kehidupan kita itu Nabi Muhammad. Ini keyakinan saya ya. Berat. Oke lah Pak Haji. Oke, mungkin kita undanglah apa namanya Islam-Islam yang masih muda, yang memiliki pengetahuan ya Pak Haji ya. Oke Pak Haji. Oh, ini begini, sebentar Gimana? saya Gimana nyampein Pak Haji? Gimana? dulu. Gimana? Ya. Saya juga terima kasih dengan Edi. Saya dengar anak-anak muda. Ternyata banyak anak muda kita yang Islam yang tidak banyak memperdalam Islam agamanya. Ya Karena itulah banyak sebabnya mereka masih pertanyaan Islam Pak yang Haji. iya, Pak Haji, sebab karena gini Pak Haji ya, sebab mereka masih Islam itu karena mereka tidak belajar agama Islam itu. Dan Pak Haji pun masih Islam karena nggak belajar agama Islam. Seandainya Pak Haji belajar agama begini, Islam, pasti Pak Haji akan murtad begini, dari Islam. begini Edi, Kenapa saya katakan begini murtad? ya. Bagaimana bisa Muhammad Begini Nabi terakhir, Edi, setelah itu setelah Muhammad akan datang Nabi lagi? Ini ibarat kata begini, ibarat kata ini ya. tukang kenek bis ya. Kenek bis itu sering bilang, "Hey, bis terakhir, bis terakhir, bis terakhir, bis terakhir." Dikerjain kita itu terakhir, terakhir. Orang lari-lari kan, ketinggalan. Ternyata setelah dia masih ada bis eh, lagi. Nah, ini Begini makanya saya Edi ya, bilang, apakah agama Islam Edi, ini menggunakan metode kernet bis? Nah, coba.
Edis, Edis, kenapa ajaran di dalam Edis, agama boleh Islam saya ngomong nggak? mirip dengan Boleh saya ajaran ngomong kernet nggak di ini? situ? Silakan. Edis, boleh Silakan. ngomong nggak saya ini? Boleh, boleh. Boleh nggak saya ngomong? Boleh, boleh. Ya, jadi anak-anak kita, terutama anak-anak muda sekarang ini, banyak yang orang tua bicara itu langsung dipotong karena itu Silakan. adab yang tidak baik dalam ajaran Islam. Orang yang belum selesai ngomong dia sudah potong. Itu sebenarnya itu pelajaran adab di dalam Jadi agama jawabannya apa, Pak Islam Haji? untuk saling menghargai itu. Makanya banyak anak-anak ini yang sekarang orang tua masih ngomong dia sudah potong. Berarti Ya sudah, adabnya silakan. di dalam. Silakan Pak Haji, silakan. Apa jawabannya? Ya, nggak cukup aja segitu. Mungkin mau banyak ngobrol dengan yang muda, silakan aja saya Oke, turun. baiklah Pak Haji ya. Saya turunkan Pak Haji ya. Terima Baik. kasih. Itu aja. Jadi teman-teman begini ya. Banyak sekali kebohongan atau kedustaan itu dilindungi dengan yang namanya yang seperti tadi itu, sistem feodal. Ya. Ada sebuah sistem yang mengatakan kamu ini membantah orang tua, durhaka, kamu durhaka. Tapi jawaban gak ada. Bukan membantah teman-teman, bukan membantah, bukan tidak punya adab, bukan itu masalahnya. Oke lah, sudah kita berhenti, sudah kita nggak ngomong, giliran dia ngomong. Ada jawaban? Gak ada. Jadi jangan berlindung di balik sebuah sistem. Tidak boleh kamu begitu kepada orang tua. Kita menghargai orang tua ya. Di dalam Alkitab jelas dikatakan, taruhlah hormat kepada orang yang lebih tua. Ada di dalam hukum Taurat. Tetapi jawabannya juga dong. Jawabannya. Zong tidak ada. Ini gimana? Oke, kita kasih naik ada Ernawati Siringo-ringo. Ya, silakan Ernawati Siringo. Oke, terpental ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar teman. Syukur Halawa. Selamat pagi, Saudara Syukur Halawa. Selamat pagi menjelang siang Pak Edis. Saya cuma mau bertanya aja dalam sisi rasa penasaran saja sih Pak kamera Edis. dulu. Nyalakan kamera dulu Pak Syukur Halawa. Waduh, Saya tanya, saya apakah gimana? Anda Kristen atau Islam? Alhamdulillah Kristen Pak Edis. Oh, Kristen. Ini kita kasih kesempatan sebenarnya kepada yang Muslim, Bang. Oke dah, ya udah dah, saya turun aja dah daripada marah. Mohon Bang maaf Edis, ya, dah. Bang ya. Mohon Siap, maaf ya, siap, Bang siap. ya. Oke dah. Saya turunkan ya. Salam. Salam. Teman-teman, begini teman-teman. Kita nanti adalah kalau misalnya udah mau tutup gitu ya, nanti boleh Kristen naik kita ngobrol-ngobrol. Tapi ini kita kasih dulu kesempatan kepada yang Muslim. Gini loh, saya kasih nih, karena banyak mungkin yang baru dengar. Kalau misalnya saya sebagai host Kristen membahas agama Islam, yang kita naikin Kristen, kira-kira nanti akan subjektif atau objektif? Nanti banyak juga yang nggak tahu. Aduh subjektif katanya kan. Kadang-kadang kita harus mengajarkan bahasa Belanda kepada orang Indonesia. Gini, subjektif itu adalah sebuah pendapat di mana pendapatnya itu menurut dia sendiri. Gitu. Contoh misalnya, si Anu itu baik atau enggak? Dia sendiri. Gitu. Contoh misalnya, si Anu itu baik atau enggak? Begitu. Nah, kita harus undang dari pihak lawan supaya apa? Supaya kesimpulannya itu objektif. Artinya lebih diterima semua pihak. Begitu. Gitu loh.
Jadi supaya kesimpulannya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maka dari pihak lawan itu harus kita undang. Contoh misalnya di dalam pengadilan. Bayangkan di dalam pengadilan, hakim duduk, terus terdakwanya itu dicecar, nggak ada pembelanya. Ya, subjektif. Itu kan katamu, kata jaksa penuntut umum. Nah, makanya kita harus panggil juga dari pihak lawan, gitu maksudnya ya. Jadi yang Kristen-Kristen, saya mohon kita kasihlah dulu kesempatan kepada yang Muslim ya. Supaya apa? Supaya kalau kalian naik ke sini, nanti kita tidak mengambil kesimpulan-kesimpulan yang semau kita sendiri, begitu. Mau kita sendiri, begitu. Kita beri kesempatan kepada mereka, oke? Oke? Nah, jadi silakan kalau yang Muslim-Muslim naik. Adapun yang Kristen teman-teman ya, follow nih akun yang asli, tap-tap layar, satu orang, satu love orange, seperti itu ya. Tuh, bagikan siaran ini seperti itu. Ya. Siaran ini juga memerlukan support finansial, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di negeri sini apa-apa itu mahal. Begitu, teman-teman ya. Saya sudah fokus saja kepada pemberitaan atau pekerjaan pemberitaan di TikTok ini, memberitakan kebenaran di TikTok. Ini saja, saya nggak mengerjakan yang lain-lain. Nah, jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, support. Kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Seperti itu ya, seperti itu. Yang Kristen-Kristen. Nanti di akhir, saya undang juga kok. Nanti kalau mau berhenti ya. Nah, teman-teman kalau mau support saya, teman-teman secara finansial acara ini, teman-teman bisa support di sini nih. Ketutup ya, sebentar. Nih, saya balikin dulu wajah saya biar nggak ketutup. Nah, tuh. Jadi teman-teman yang Kristen bisa dukung program saya ini di yang tertera di layar itu. Gitu ya, silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi yang nonton di YouTube tuh ada tulisan berjalan, ya ada Zelle, ada PayPal, teman-teman bisa support saya di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik. Nih, banyak orang yang kejang-kejang tuh. Wah. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang sama kamu ya. Nah, saya cuma mau bilang, kalau apakah kalian pikir acara seperti ini tidak perlu biaya? Ya perlu. Nah, ya. Oke, kita kasih yang selanjutnya. Ini tema kita menarik nih teman-teman ya. Sebentar. Ini dia. Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Sebenarnya simpel. Kita kasih naik ada Mas Hasan. Ya, silakan Mas Hasan. Halal darahmu di Solo, bos. Halal darahnya. Tuh teman-teman, lihat kan? Itu. Yuk, Mas Hasan, silakan. Macet. Oke, Mas Hasan macet, teman-teman kita turunkan ya. Heran lu saya. Kenapa sih kok halal darah? Saya ini kan bertanya, kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang tuh malah Isa? Masa jawabannya halal darahmu? Ini apa-apaan tuh? Coba dari mana logikanya kalau bertanya halal darah? Berarti kamu memang menutupi sesuatu. Gimana? Oke, kita kasih naik dari Rika Tigan. Selamat pagi, Rika Tigan.
Halo? Ini kenapa nih kira-kira menurut teman-teman apa yang terjadi kepada Rika Tigan ini? Dia naik, setelah naik dia nggak mau ngomong, diam. Gimana nih? Apakah Rika Tigan ini seorang mualaf yang lagi tertekan sama suaminya atau bagaimana ini coba? Baiklah kita turunkan ya. Kita nggak ngerti teman-teman apa yang terjadi gitu. Dia datang terus diem-diem aja gitu. Apa menurut teman-teman itu? Coba, coba teman-teman tebak dulu. Oke, kita kasih naik ada Muhammad. Oke, Muhammad. Tapi pakai foto profil saya ini. Dari namanya sih Muhammad Roj apa? Coba silakan. Muhammad. Halo? Halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Anda Muslim atau Kristen? Tobat Bang. Anda Muslim atau Kristen? Sudah bertobat Bang. Nah, kan ditanya Muslim atau Kristen, jawabannya bertobat. Ini gimana sih? Nggak jelas loh kamu itu. Foto profil orang. Kamu saja identitasmu aja nggak jelas kamu gimana. Ayo silakan. Kalau kamu merasa bahwa kamu benar, percayalah teman-teman, kebenaran itu nggak akan bisa ada yang lawan. Apapun kau, biarpun langit runtuh, kebenaran itu tidak akan bisa dipatahkan oleh siapapun. Kenapa kamu harus gemetar kalau kamu benar? Coba nih, kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Ya, Malik. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Artinya apa? Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ini yang kalian maksud menjual ayat-ayat Quran itu yang begini. Ini yang menjual ayat-ayat Quran. Bayar saya. Jangan lupa kasih duit saya. Lari dia. Itu menjual ayat-ayat Quran yang seperti itu. Ya. Torik. Tuh ini mulai nih. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini Udah mulai nih tujuan. kumat lagi nih. Aduh, sulit teman-teman. Sulit. Coba yuk. Saya pengen membuat keturunan dia satu diskusi yang diisi oleh dua orang yang berkompeten gitu. Saya sebagai orang yang sangat-sangat mengerti agama Islam mengundang mengajarkan Islam. Jadi Tuhan Yesus Bisakah siapa di antara kalian atau panggillah siapa guru kalian coba datang kemari. Yuk. Coba kita kasih naik ada Rahmat. Bang Idan, makasih Bang Idan, terima kasih. Rahmat. Halo Dis. Ya, Bang Rahmat, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Abang Muslim Bang? Muslim. Bang, jangan separuh Bang. Masa Abang kayak begini Bang? Gimana? Ini apa yang mau dilihat Bang kalau begini Bang? Halo Dis. Saya bentar aja Dis. Bentar doang. Bang, naik lu, Bang, naik Bang. Wajar naik Bang. Iya, sebentar doang Dis. Saya akan jawab Dis, di Islam itu. Ya, tidur di sana. Tidur. Kalau misalnya kamu naik ke sini, terus kamu malu, jangan naik.
Kan saya paksa loh kamu naik itu. Naiklah ke sini kalau kamu tahu bahwa kamu memperjuangkan kebenaran. Kalau kamu tahu bahwa kamu itu sudah mengimani tipu-tipu, ya jangan naik ke sini. Karena saya tahu kamu itu tahu bahwa kamu mengimani tipu-tipu, makanya kamu begini-begini. Ya karena tipu-tipu yang kamu imani, tahu. Gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik ada Kang Mas. Kang Mas. Silakan Kang Mas, nyalakan kamera Anda. Muslim ya Kang Mas? Halo Kang Mas. Nah, ini kan ngajukan permintaan naik, giliran dinaikkan diam. Terus masih kalian dengar lagi omongan orang-orang. Edis itu tidak berani diskusi. Nah, ini orang naik ke sini tapi dia diam. Aduh, susah ya. Berat. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Donat gula. Namanya ini ya donat gula. Edis. Silakan donat gula, nyalakan kamera dulu. Kenapa namamu donat gula? Kenapa nggak donat mentega gitu? Bentar, Ya, bentar. silakan. Donat gula. Bentar ya. Aku duduk di sini aja deh. Silakan donat gula. Anda Kristen atau Islam? Islam. Yakin Anda Islam? Anda nggak bohong? Iya, Islam. Oke, donat gula. Begini. Kok miring ya? Oke, coba tenangkan dulu, taruh dulu yang baik. Kalau sambil dipegang-pegang gini terus capek lo nanti gini. Sambil megang-megang gini capek. Letakkan saja, letakkan. Ah, gitu. Agak menggema ini. Kenapa agak menggema di situ? Nggak tahu. Oke, pelan-pelan mungkin saya ngomongnya. Gini, donat gula. Anda mengaku bahwa Anda seorang muslimah. Dari mana saya yakin bahwa Anda seorang muslimah? Ya memang muslimah, memang Islam. Oke, sholat atau enggak? Salat. Oke, saya pengen dengar. Coba bacaan sholat gimana? Salat yang mana? Niatnya tak? Oke, coba niatan. Mau sholat subuh, sholat maghrib, terserah. Apapun yang membuktikan bahwa Anda benar-benar seorang muslimah. Sholli fardhu subihi rakaatain mustaqbil berarti ada anillahi ta'ala. Sah. Artinya? Artinya? Niat salat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baik. Sah, muslimah ya. Oke, lalu apa gerangan ini donat gula naik ke channel ini? Ini lagi mendalami apa? Mendalami agama Kristen. Lagi mendalami agama Kristen. Memangnya ada niatan untuk meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Dari kemarin udah nonton sih. Dari kapan nih? Aku bulan Juni naik kemarin. Oke. Dari bulan Juni sampai Sudah pernah naik ke sini sebelumnya? pernah. Oke. Soalnya terlalu banyak yang naik, ada ribuan, jadi saya lupa. Bulan Juni tahun lalu sudah naik ke sini. Pada waktu itu kita ngobrolin apa? Bisa saya diingatkan kembali? Ngobrolin kan kemarin niatnya apa namanya mau pindah ke Kristen gitu nah. Oke. Lalu? Kenapa tujuannya pindah Kristen? Katanya gitu kemarin. Heeh. Cuman kan kemarin memang pernah itu apa namanya pernah punya hubungan sama orang Kristen gitu kan. Terus apa namanya kata pasanganku ini disuruh tonton ini coba katanya gitu. Nonton di TV.
Oke, lalu? Ya aku juga sering nonton. Kadang kalau dia nonton aku juga nonton gitu. Terus kemarin juga ditontonin film apa ini waktu Yesus disalib kayak gitu. The Passion of the Christ. Apa kemarin gitu. Pokoknya filmnya 2 jaman gitu. Oke, terus? Terus ya apa namanya? Terus aku juga sering ikut ke gereja. Oke, intinya Anda ada niatan untuk menjadi seorang Kristen. Masih mau. Dan aku sampai sekarang masih mencari alasan yang lebih kuat banget. Oke, apa kira-kira yang membuatmu pengen masuk ke yang menghalangimu untuk menjadi orang Kristen? Yang masih menjadi penghalang apa? Kadang aku masih denial tentang banyak sih sebenarnya kalau diomongin di sini jadi apa? Kalau banyak-banyak nanti kita nggak punya waktu seharian. Maksud saya yang paling fundamental aja coba. Kadang yang masih denial itu yang Yesus. Sebentar. Karena di sini banyak orang Belanda, jadi nggak tahu denial itu apa. Kita jelaskan dulu. Denial itu maksudnya masih menolak, begitu. Padahal udah fakta, tapi masih berontak gitu nah. Iya, masih menolak. Di hati itu masih menolak, begitu ya. Apa itu? Kadang itu Apa? Yang masih jadi apa ya ngomongnya ini gimana susah banget. Sulit, saudara ini sulit. Gini aja dah, saya bantu. Gini aja dah. Gini. Coba bantu Saya bantu aja ya, esensi yang paling dasar. Kenapa Anda harus jadi Kristen? Gini, kalau Anda menjadi seorang muslimah, maka Anda itu membuat diri Anda dikuasai, dikontrol, dikendalikan, disuruh, diperintah oleh yang namanya Muhammad. Setuju? Menjadi seorang muslimah yang menjadi raja di hatimu, yang menyuruh-nyuruh kamu siapa? Bukankah Allah dan Rasulnya? Betul nggak? Nah, sedangkan kalau Anda menjadi seorang Kristen, yang menyuruh Anda, yang memerintah di hati Anda, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudusnya. Nah, sekarang nih. Kalau Muhammad memerintah hidupmu, kalau Muhammad merajai hidupmu, apa yang akan kamu lakukan? Contoh, misalnya yang akan kamu lakukan kalau Muhammad menjadi raja di hidupmu. Misalnya nih, sebagai seorang wanita, ya, mengizinkan suami kawin lagi. Nah, itu kalau Muhammad memerintah di hidupmu, betul? Betul nggak? Nah, terus apa lagi? Kalau Muhammad memerintah di hidupmu, contoh-contohnya yang harus dikerjakan oleh wanita, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau menjadi seorang muslimah, itu saya katakan nih, saya punya gambar bagus ya, nih. Menjadi seorang muslimah itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar loh. Kenapa saya katakan kerugian yang sangat besar? Nah, kamu harus berpakaian seperti ini nih, yang di belakang saya ini. Loh iya, karena semuanya aurat. Nah, aurat, muka aurat, semua aurat tuh. Ya makanya harus jadi seperti ini, makanya nanti makannya jadi begini. Nah ini, kamu makan dari sini nih. Angkat dulu begini, baru makan. Itu. Coba rugi nggak kira-kira? Mempersulit ya. Iya, mempersulit diri. Bahkan tidak boleh seorang wanita itu keluar rumah. Jadi sebenarnya begini. Kalau kita mempelajari Al-Quran,
kita itu kan harus mencontoh apa yang dikerjakan oleh istri-istri Muhammad. Nah, istri-istri Muhammad itu tidak boleh keluar rumah. Nah, kalian pun harus mencontoh istri-istri Muhammad, nggak boleh keluar rumah. Makanya di Arab Saudi dulu itu nggak boleh perempuan menyetir, nggak boleh. Perempuan keluar dari rumah tanpa mahramnya nggak boleh. Baru sekarang saja itu boleh diperjuangkan oleh para pejuang komunitas wanita di sana. Makanya sekarang jadi boleh. Nah, itulah kalau Muhammad menjadi raja atau memerintah di hidupmu. Seperti itu. Nah, kenapa kamu harus menjadi seorang Kristen? Supaya yang memerintah, yang menjadi raja di hidupmu bukan Muhammad, tetapi Yesus. Begitu. Nah, kalau Yesus memerintah, Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Seperti itu. Itu kira-kira yang paling sederhana yang bisa saya berikan. Mungkin ada pertanyaan lain? Udah. Ya, kapan ini mantap? By the way, anyway, Busway, ini di mana ini? Di Indo kah atau di mana? Di Indo. Di Indonesia. Nanti kalau disebutin daerahnya kira-kira di Geruduk Masa nggak kira-kira nanti? Di Geruduk Masa nggak kira-kira? Iya kayaknya ini. Iya. Aduh, ngawur kok kayak gitu ntar nah. Iya, pasti nanti banyak yang DM nanti, kamu ini murtad, mau-mauin aja kamu. Tapi yang saya maksudkan begini, kalau kamu menjadi Kristen bukan karena mengenal kebenaran, bukan karena Yesus, tetapi karena calonmu, nanti suatu saat calonmu mengecewakan, maka kamu akan mengutuk kekristenan itu. Kan lewat perantara kayak gitu nah paham? Iya, tetapi gini, maksud saya begini. Kalau kamu menjadi Kristen karena kamu melihat, bukan karena melihat Yesus, tetapi karena melihat calon suamimu, nanti suatu saat suamimu menyakitimu, kamu jadi melihat Kristen itu sesuatu yang menyakitkan. Maksud saya begini, baik kamu menikah dengan seorang Kristen, tetapi alasan kamu menjadi Kristen yang terutama itu bukan karena calon, tetapi karena kamu melihat sesuatu yang bersinar atau bercahaya dalam kekristenan tersebut. Seperti itu. Kalau selama kamu jadi muslim, kamu nanti gini terus loh, jadi muslimah ini. Betul nggak? Capek nggak gini terus? Capek nggak begini terus? Kemarin enggak sih. Capek. Berarti tidak pernah bolong-bolong? Tidak pernah bolong-bolong? Kalau sebelum mengenal Edis iya nggak bolong. Oh, setelah mengenal saya jadi bolong-bolong. Berarti rajin sholat? Rajin, dulu aku mondok. Oh, dulu mondok. Oh, mondok 6 tahun. Coba mondok 6 tahun. Apa buktinya kalau mondok 6 tahun? Biasanya kalau mondok 6 tahun biasanya jago ini kalau suruh membaca ayat-ayat atau apa. Coba. Surat yang kira-kira yang sulit untuk bagi orang awam hafal. Coba. Aku dulu hafal surat Ar-Rahman, Al-Baqarah, Al-Mulk, Yasin. Coba surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insana, Allamahul bayan. Artinya? Artinya? Tidak tahu. Tapi kan emang banyak kan begitu kan? Nanti pada malam Rojab begini baca surat ini 7 kali. Lalu dilanjutkan baca surat Al-Muluk 7 kali. Niscaya rezeki lancar. Betul? Sering dengar begitu? Gimana? Kalau baca Al-Mulk nanti kuburannya terang, katanya gitu. Baca surat Al-Muluk kuburannya terang. Coba, maksud saya begini, ini logikanya dari mana gitu loh. Emangnya surat Al-Muluk itu pembangkit listrik tenaga kubur atau gimana? 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 Andai. Ya katanya kan tadi baca Al-Mulk itu biar kuburannya terang.
Sebenarnya kalau aku pikir-pikir, ya itu biar kita tetap membacanya aja sebenarnya, ya nggak? Iya, makanya saya bilang, seandainya surat Al-Muluk itu nanti dibaca kuburannya terang, berarti Al-Muluk itu sumber tenaga pembangkit listrik tenaga kubur, betul nggak? Tetapi yang saya mau bilang begini loh, itu semua tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau baca surat Al-Muluk nanti begini, itu di Quran nggak ada. Itu adalah cerita-cerita yang dibuat oleh para ulama-ulama, begitu. Sehingga itu membuat orang Muslim banyak menghafal-hafal ayat. Nanti kalau mau usaha baca ini 7 kali, terus nanti disembur dengan air putih, terus nanti usaha lancar. Ini bagaimana sih kita pola pikir begini gitu loh, ya kan? Iya, kalau mau usaha lancar, bisnis lancar, ya produknya harus bagus, melayani customer harus bagus. Mau dibaca surat Al-Muluk 1000 kali, kalau judes sama customer, ngapain? Mau ngapa? Mau beli pak? Apa? Beli apa? Ya bubar, lari semua kemana? Begitu. Kenapa sih kita tidak mikir yang logis gitu loh? Ya enggak? Kadang juga mikir kalau itu fakta, tapi masih nggak mungkin lah gitu kayak gitu lagi nah. Ya, artinya kamu sudah mulai mempertanyakan itu kan. Kok begini begitu, ya kan? Ya. Oke lah, intinya itulah pesan saya, supaya mengganti yang memerintah di hatimu bukan lagi Rasul Muhammad, melainkan Yesus. Seperti itu. Ya. Itu saja. Oke, terima kasih donat gula. Saya turunkan ya. Iya, oke, kita lanjutkan kembali ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Kitty. Oke, Kitty. Ya, selamat pagi menjelang siang, Saudari Kitty. Pagi menjelang siang. Oke, Saudari Kitty, saya mau tanya dulu. Saudari Kitty, apakah Anda ini muslimah atau Kristen? Apa ya dibilang? Dulu muslimah. Dulu Tapi muslimah. sekarang kayaknya enggak. Tapi nggak tahu juga soalnya belum dibaptis. Kayaknya. Oke, baik. Nggak apa-apa, santai aja. Kita cerita-cerita santai aja. Oke. Di KTP berarti Aduh, masih... deg-degan aku. Nggak apa-apa, santai saja. Tarik napas dulu, Hembuskan. Soalnya ini baru pertama kali masuk dan aku coba. Oke, tenang, Naik. santai saja. Ini adalah era kesempatan kebebasan berekspresi. Tetapi sekalipun kita ekspresi bebas, kita juga harus menjaga tutur kata, tidak menghujat atau memaki atau memfitnah begitu. Oke. Begini, Kitty, di KTP masih tertulis Islam? Masih tertulis Islam. Tetapi Anda tidak menganggap diri Anda seorang muslimah sekarang? Iya. Karena apa itu? Boleh tahu nggak kami? Karena apa? Apa ya? Mungkin kalau dulu sih aku pernah ngalamin yang namanya benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya, dan aku ngerasa kalau aku minta itu sama yang salah, terus karena nggak dapet jawaban ya gitu. Gitu. Jadi maksudnya gimana nih? Agak-agak kurang jelas. Maksudnya gimana nih? Gimana? Dulu tuh aku tuh pernah kayak ngerasain jatuh yang bener-bener jatuh banget gitu kan di kehidupan aku. Terus kayak aku berdoa sama Tuhanku yang dulu, dan aku tidak menemukan jawaban. Terus ada yang kasih saran sih sebenarnya, coba deh beralih katanya gitu, berdoa secara Kristiani. Oke, lalu? Terus aku ikutin, ternyata aku
Di situ ngerasakan ketenangan, kedamaian. Banyak lah yang aku alamin, kayak benar-benar ngerasa damai banget, sejahtera kali hidupku rasanya. Jadi di situ aku mulai kayak oke lah, sayangnya ini pilihanku untuk Tapi di sini tidak boleh main klaim. Gini. Iya. Berapa tahun menjadi seorang muslimah yang betul-betul muslimah, lalu sudah berapa tahun tidak lagi menganggap diri sebagai seorang muslimah? Perkiraan aja, kasar-kasar aja. Dari bayi ya masih Islam ya, tapi kalau untuk yang benar-benar menjadi seorang muslimah yang taat banget itu enggak juga. Ya masih bolong-bolong juga salatnya, puasanya gitu. Tapi kalau mulai menganggap diriku ini bukan lagi seorang muslimah itu sejak tahun 2018 itu, bukan tidak menganggap tapi mulai belajar tentang kekristenan itu 2018 dan memutuskan untuk oke, ini pilihanku itu sejak 2024. 2024 berarti baru sekitar 1 tahun yang lewat ya, lebih dikit ya. Oke. Apa yang membuat Anda akhirnya mantap begitu? Karena waktu itu kayak aku tuh ngerasa memang benar-benar jatuh, galau, terus tiba-tiba aku malam sekitar jam 3 pagi gitu aku tidur, kan nggak bisa tidur tuh. Terus aku tidur jam 3 pagi itu aku dimimpiin sosok laki-laki. Ya, yang biasa kita lihat lah gambar-gambarnya itu kan, sebagai Tuhan. Aku mimpi dia datang, dia pegang kepalaku gini, terus dia bilang, aduh mau nangis aku. Gak apa-apa, ekspresikan. Dia bilang, udahlah, dia bilang kayak gini, udah anakku, sembuhlah bersamaku, ayo datang kepadaku. Dari situ aku terus mulai, oke, dia datang buat ngerangkul aku. Oke. Artinya memang dalam kekristenan itu nyata begitu ya. Selama jadi muslimah tidak pernah begitu ya mengalami hal-hal yang nyata seperti itu ya. Enggak pernah. Oke. Enggak pernah. Karena tapi di sini kita tes dulu karena nanti masih ada yang bilang itu memang Kristen, itu ngaku-ngaku. Coba gini. Enggak. Oke, coba. Tunjukin KTP-ku, masih Islam. Jangan nunjukin KTP, nanti kena ban. Nggak boleh nunjukin ID di sini. Gini, bisa nggak membacakan satu surat atau satu ayat begitu di dalam Al-Quran, atau makasih Bang Tobias, ataupun bacaan sholat begitu supaya kami tahu. Ini bukan menyuruh Anda balik jadi Islam ya, hanya membuktikan bahwa Anda memang pernah jadi muslimah. Iya, yang dasarnya aja Al-Fatihah ya kan. Kalau Al-Fatihah terlalu lumrah, mungkin selain dari Al-Fatihah. Apa ya? Qul huwallah mungkin. Karena aku juga nggak yang terlalu belajar tentang. Kalau niat sholat, coba silakan niat sholat. Misalnya fadul. Aduh, aku deg-degan jadi agak nervous. Nggak apa-apa, santai saja. Udah lama juga kan nggak belajar, nggak baca, jadi agak kagok pasti. Misalnya fadul. Aku lupa. Karena nervous, sorry. Atau bacaan ayat Quran, coba. Bacaan ayat Quran. Surat yang Anda ingat. Yang biasa aku baca dulu sih Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah. Ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, sah, ini muslimah, betul muslimah. Oke, ini pertanyaannya yang berikutnya ini. Udah dibaptis belum ini Kak Kitty ini? Belum. Sampai detik ini belum dibaptis. Tapi ke gereja? Aku gereja. Ke gereja, tetapi belum dibaptis. Tapi ya? Diam, ngumpet. Tapi kalau ngomong di sini sudah nggak bisa lagi ngumpet-ngumpet nih. Oh iya, sebentar lagi akan viral di mana-mana. Mudah-mudahan nggak ada keluargaku yang nonton ya kan? Ujung-ujungnya pasti tahu. Gini. Aku saat ini lagi mendalami
isi Oke, begini Kak Kitty. Ini saya mau pesan juga ya, bukan saja kepada Anda, tetapi juga kepada banyak yang seperti Anda, Kitty yang lainnya. Gini, kita ini sudah waktunya berbicara. Jangan takut untuk berbicara. Kita harus speak up, kita ngomong kepada seluruh dunia bahwa inilah yang kita temukan, inilah yang benar. Tetapi waktu kita ngomong memang harus menjaga, karena kita tahu ya, nanti sikit-sikit nanti penistaan agama didatangi rumah. Tetap hati-hati memilih kosakata seperti itu. Iya. Atau mungkin ada pesan Kak Kitty kepada yang sesama muslimah juga, silakan. Aku nggak ada pesan apa-apa karena kalau menurut aku spiritual keagamaan itu masing-masing ya, yang mana dia mau memilihkan. Kalau pilihan dia tetap kepada Allah dan Muhammad ya silahkan, tapi jangan judge aku untuk memilih Tuhanku tuh Yesus, udah itu aja. Amin. Ya kan. Oke, begitu ya Kak Kitty ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Terima kasih sudah speak up. Terima kasih sudah berbicara. Semoga diikuti oleh yang lain, semakin berani untuk bicara. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya. Kita turunkan ya. Iya, begitu ya teman-teman ya. Makin kita buka orang kesaksian, nanti makin banyak lagi, dan Zuma sama Yusufei makin pening. Ya, oke. Kita kasih naik, ada saudari Susi. Susi si milik Kitty. Ya, silakan Susi, nyalakan kamera. Astaga. Tunggu Kak. Iya Kak, bentar ya. Ya, silakan. Iya Kak. Halo Kitty. Kok Kitty? Susi si milik Kitty. Oke, Susi. Saya mau tanya ini, Susi, apakah Anda ini seorang muslimah atau Kristen? Kristen Kak. Dari lahir sudah Kristen? Iya Kak. Oke, ada mau menyampaikan sesuatu apa, gerangan? Aku fans sama Kakak. Oh ya? Jangan ngefans sama saya, ngefans sama Tuhan Yesus, begitu. Iya. Ngomong-ngomong lagi di mana ini? Lagi di kapal kah? Aku lagi di kos Kak, di Manado. Oh, Manado. Halo Manado. Aku screenshotnya Kak, bentar. Oke. Besok hari Sabtu. Iya Kak. Besok hari Sabtu ada hamba Tuhan dari Manado. Dia mau ke sini dan nginep tempat saya. Tunggu Kak, aku screenshot dulu ya. Boleh, silakan. Iya. Foto dulu. Terbaik. Tunggu. Keren no? Tunggu ya Kak, bentar. Gemeter aku Kak. Nah, jangan gemetar-gemetar. Screenshot bagaimana? Tunggu. Sampai lupa mana tombol screenshotnya. Aduh. Nunggu Kak, bentar ya. Tunggu screenshot lagi. Weh. Bentar ya Kak. Oke, sudah Kak. Sudah ya. Dadah. Oke. Dadah. Oke, saya turunkan ya. Kupikir tadi apa gitu. Oke, besok ada tamu dari Manado. Dia pendeta begitu dari Manado, mau mungkin ada khotbah begitu ya di sini di California, dan dia nginep sini seperti itu. Dan di sini banyak orang-orang Manado, pada baik-baik sekali dengan saya ya. Gitu. Banyak banget di sini orang Manado. Oke, kita kasih naik, ada Muhammad Rijal. Ya, silakan Muhammad Rijal. Naik. Ya, Rijal. Saya bantu ya, bukakan kamera ya. Ah ya, sudah. Mantap. Oke, Bang Muhammad Rijal, saya konfirmasi dulu ya Bang ya. Saya Kristen. Apakah Anda seorang Muslim Bang?
Muslim Kak. Muslim. Ya, gimana Bang? Anda mau membahas tema ini atau Anda punya isu yang lain? Kita lagi bahas sebuah kekacauan yang diimani oleh orang Islam. Kata orang Islam, Muhammad itu katanya nabi terakhir. Betul? Oke. Ya. Nah, tetapi setelah Muhammad meninggal akan datang lagi nabi. Yaitu Nabi Isa, betul? Betul. Nah, berarti siapa nabi yang terakhir kalau gitu? Oh, yang di tulisan itu ya, kalau Nabi Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang malah Nabi Isa gitu ya, Kak? Kalau gini ya, ini saya kan juga orang awam ya, juga gak paham-paham betul lah. Cuma pernah tahu penjelasan dari guru kami bahwa kalau Nabi Isa datang itu kan bukan membuat hukum baru, bukan untuk membuat umat baru. Kan setiap nabi punya umat ya Kak ya. Makanya kita memang agak sulit nih berkomunikasi karena orang Islam ini kebanyakan belajar bahasa Arab, bahasa Indonesia lupa. Dengar Bang ya. Saya ulangi lagi ya Bang Rizal ya. Gini Bang. Ya. Kita tidak sedang membahas Isa itu nanti datang untuk apa. Tetapi kita membahas begini. Gini aja lah. Saya kasih ini yang paling gampang. Bang, sekarang ini Muhammad sudah meninggal, setuju? Setuju. Oke. Menurut iman orang Islam, Muhammad itu adalah nabi terakhir. Nabi terakhir. Oke. Setelah Muhammad masih akan datang nabi lagi nggak? Akan datang Nabi Isa. Oke, berarti siapa nabi yang terakhir kalau gitu yang datang? Setelah Nabi Isa itu pernah ada di bumi. Iya, berarti siapa nanti datang nabi yang terakhir datang? Gini Kak, penjelasannya. Boleh saya bicara menjelaskan nggak? Silakan. Agak meninggal kok Nabi Isa. Kan Nabi Isa pernah ada di bumi, pernah mempunyai umat, pernah memberikan hukum. Akhirnya punya umat, terus punya kebijakan hukum-hukum lah kayak Islam. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, terus Nabi Muhammad lahir menjadi nabi. Setelah menjadi nabi, kan wafat. Setelah wafat, nanti akan datang lagi Nabi Isa yang telah pernah diangkat. Oke, berarti yang terakhir berarti siapa kalau gitu? Bentar Kak. Setelah Nabi Isa itu turun, yang saya tahu dia penjelasannya adalah bukan lagi untuk membuat umat baru, bukan lagi memberikan hukum baru, tapi Nabi Isa itu nantinya akan melanjutkan umatnya Nabi Muhammad dan menggunakan hukum syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Berarti siapa nabi yang terakhir yang datang kalau gitu? Tetap konsistennya Nabi Muhammad. Sulit. Karena Nabi Isa tidak wafat. Coba dengerin. Bang, Muhammad sudah meninggal. Kalau Muhammad nabi terakhir, artinya setelah Muhammad meninggal akan datang lagi nggak nabi diutus oleh Allah? Datang lagi itu perspektifnya bagaimana Kak? Kalau kita katakan datang lagi belum pernah datang, itu baru wajar kita katakan itu adalah nabi baru. Kalau dia pernah datang dan mempunyai umat kok datang lagi sebagai penerus nabi yang terakhir, itu bukan lagi baru Kak. Oke, berarti setelah Muhammad tidak ada nabi lagi? Tidak ada nabi lagi. Kecuali Nabi Isa yang turun. Tetapi kenapa Nabi Isa yang datang kalau begitu? Berarti nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah siapa kalau gitu? Misinya apa Kak? Turun ke bumi misinya apa? Dalam rangka apa kan begitu? Kita harus tahu Kak dalam Islam. Bang, saya ulangi pelan-pelan. Boleh saya jelaskan nggak? Atau gini saja. Menurut Anda ini Isa datang sebagai nabi atau tidak? Bukan, karena datang itu nabi itu kan membuat hukum ya Kak. Jadi gini, berarti Isa tidak datang sebagai nabi. Berarti dia udah